Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di session keempat. Kali ini untuk lebih jelasnya dari keterangan saya di bagian 3 tadi terpotong ya. Tapi untuk lebih jelasnya ini akan saya berikan contoh dari data yang masih belum terkumpul. Akan kita buat menjadi diagram batang, diagram garis, kemudian diagram lingkaran. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita membuat diagram lingkaran itu yang pertama kita menggunakan derajat ya, terutama kan sedang gak asing ya anak-anak dengan penggaris yang ini, penggaris busurnya. Jadi kalau nanti mengukur sudut bagian dari diagram lingkaran ini bisa menggunakan penggaris busur ini. Bahkan nanti kita mengukurnya dari garis ya, seumpama ya. Nah, gambar lingkaran itu kan ada garis-garis ya, makanya tadi saya sampaikan di lingkaran itu kita bagi dulu menjadi 4 bagian. Maka kalau ingin mengukur sudut 50 derajat misalkan ya, nanti yang nolnya ini ditaruh di garis ya, di garis lurus itu, kemudian kita beri tanda di sini ya, kita tanda di sini ya, titik. Nah, itu nanti dalam lingkaran bisa beri kasih tanda, kemudian kita kasih penggaris. Nah, seperti ini lingkaran ini ya, lingkaran ini kan kita bagi ya. Jadi nanti akan saya berikan tambahan materi untuk mengukur bagaimana membuat sudut ya, mengukur sudut atau membuat sudut itu. Jadi ini sebagai pengantar, nanti untuk diagram lingkaran kita sediakan alat untuk menggambarnya dalam penggaris busur. Nah, kita ke contoh materi ya, Jadi di sini saya sudah membuat contoh. Nah, ini ada daftar berat badan 60 siswa. Nah, ini setelah diukur kan datanya seperti ini ya. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel. Nah, ini jadi kita hitung ya, ini seperti di bagian 2 tadi, dengan cara kita coret-coret di sini ya. Kita urutkan dulu. Jadi dalam tabel itu kita lihat dari sini data yang paling kecil. Data yang paling kecil adalah 40. Nah, kita urutkan dari data yang paling kecil, kemudian berurut di atasnya sampai data yang terbesar ini. Jadi dari data pengukuran berat badan ini yang paling kecil 40, 41, 42, 43, 44. Nah, ini mulai dari yang paling kecil ke data yang paling besar. Kemudian kita cari jumlah dari masing-masing berat badan ini. Nah, 40 kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cuma 6 ya. Ini. Begitu seterusnya yang 41 kita lihat dari baris pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 jumlahnya. Nah, ini untuk langkah awal kita akan menyajikan data tabel ini ya. Jadi data ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Langkah pertamanya adalah ini, membuat tabel. Nah, setelah tabel, maka kalau di sini saya sudah membuat tabelnya, karena ini dibantu oleh komputer, maka lebih cepat gambarnya. Nah, jadi nanti kalau anak-anak menggambar, memang kita harus membuat garis tegak ini adalah untuk jumlah ya, untuk jumlah yang ini untuk datanya berat badan. Kita lihat tadi data-datanya adalah 40 itu 6. Kita tulis di sini, kita ganti 6. Kemudian 12, 15, 18, 44, 9.
sekarang bisa kita lihat kalau kita dibantu dengan dengan komputer atau di Microsoft Word, secara otomatis dari gambar data yang kita masukkan, maka tabel ini kita menggunakan diagram batang dulu ya, diagram batang dulu. Ini saya hilangkan. Nah, ini hasilnya. Jadi yang 40 itu 6, 41 12, yang 42 15, yang 43 18, kemudian yang 44 ada 9. Jadi kalau kita menggunakan dibantu oleh alat ini ya memang cepat. Tapi yang penting caranya anak-anak bisa. Nggak harus komputer, di buku biasa pun sama kita pakai. Di sini memang harus dipakai penggaris ya. Jadi yang atas ini bagian jumlahnya, yang ke bawah ini datanya. Jadi berat badan 40, 41, 42, 43, 44. Bagaimana kalau ini akan kita rubah menjadi bentuk diagram yang lain. Jadi ini diagram batang akan kita rubah menjadi diagram. Nah, ini bisa tampilannya seperti ini. Nah, sebenarnya bisa dirubah warnanya. Kalau mau merubah warna sebenarnya bisa. Saja. Kalau di sini otomatis bisa kita ubah. Ini hasil dari data di sini tadi 40 kg. Ini bentuk diagram batangnya. Nah, bagaimana kalau kita akan membuat diagram kalau di sini kita bisa langsung otomatis. Jadi ini akan kita ubah bentuk diagramnya. Diagram garis bentuknya misalkan seperti ini. Kalau yang biasa kita pakai ini. Oke. Nggak kelihatan. Modelnya ini. Jadi kalau memang pakai garis seperti ini, nggak ada titik-titik, yang penting 40 ini ada 6 lah, bentuknya seperti ini bentuk diagram garisnya, karena dimulai dari 6 kemudian ini titiknya, sayangnya nggak ada titik-titik, tapi nggak apa-apa, ini bentuknya. Nah, berikutnya kita akan ubah menjadi diagram lingkaran. Nah, ini bentuk diagramnya, kita pilih yang model ini namanya P itu kue kalau bahasa Inggrisnya. Jadi bentuk diagram kue kita pilih ya, jadi sudah otomatis. Jadi tulisannya kalau ingin masuk, saya masukkan, kita pilih model yang ini. Nah, ini jadi pakai persen, yang ini jadi bentuk persennya seperti ini diagramnya. Jadi yang 40 kg ini 15%, 41 ini 20%, yang 43 10%, yang 43 30% ya. Ini yang 42 kg ini 20
Nah, kita pilih yang pakai ini pakai persen. Nah, ini macam. Jadi ini jadinya. Tadi saya katakan untuk apa, untuk penggaris busur itu artinya ini. Ini awal-awal kita bagi menjadi 4 ini. Nanti mengukurnya dari sini dulu. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk yang bisa kita rubah untuk menjadi apa, gambar-gambar yang untuk diagram lingkaran. Nah, pilihannya banyak kalau di sini. Nah, ini tulisannya ada di pinggir, ya, lebih jelas, tidak kelihatan. Jadi yang 43 kg ini 30%. Kalau ini merubah warnanya, itulah contoh dari apa, mulai dari membuat tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Semoga ini bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kalau nanti masih ada kesulitan. Jadi seperti ini ya. Kenapa kita harus membuat tabel itu? Biasanya kalau kita contoh ada ini, berikut ini nilai ulangan bahasa Jawa. Nah, kalau kita apa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tentunya kalau kita tidak menggunakan tabel agak sulit. Ya. Jadi kalau kita menggunakan tabel itu lebih mudah, lebih cepat ya. Jadi contoh ini, mungkin nanti kita buat latihan ya yang ini. Jadi tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi. Berapa siswa yang nilainya di bawah 70, berapa siswa yang nilainya di atas 80, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75. Nah, ini bisa terjawab kalau data ini yang masih belum terkumpul ini kita sajikan dalam bentuk tabel seperti tadi. Nah, seperti tadi di sini. Nah, bentuk tabel seperti ini. Ini akan mudah. Berarti kalau ada pertanyaan misalkan berapa jumlah siswa? Siswanya 60 ini. Frekuensi ini menunjukkan jumlah siswa. Berapa berat badan yang paling tinggi? Berat badannya 44 yang paling tinggi. Yang paling banyak berat badan berapa kilo? 43. Yang paling sedikit berat badannya berapa? 40 yang paling sedikit, karena jumlahnya ada 6. Sama ada pertanyaan begini, berapa berat badan siswa di bawah 42? Di bawah 42 artinya 41 sama 40. Jadi intinya kalau itu pertanyaan-pertanyaan tadi yang ada di sini, pertanyaan-pertanyaan, nah ini terendah yang mendapat nilai 75, itu nanti bisa kita jawab. Kalau masih seperti ini bingung untuk menghitung ya. Kalau sudah dikumpulkan dalam bentuk tabel lebih mudah. Nah seperti ini lebih mudah. Kalau ada pertanyaan berapa berat badan di bawah 42, berarti 12 ditambah 6 sama dengan 18 ya. Mungkin itu saja dulu yang sesi terakhir ini mungkin ya. Semoga bisa memberikan pemahaman. Kalau belum, nanti bisa tanya-tanya, dan bila kurang jelas nanti akan saya buatkan video lagi ya untuk penjelasan lebih lanjut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.